Lepaskan aku, Kak Siwe. Jangan sakiti anakku. Kak Siwe, jangan sakiti anakku. Berhenti. Ya. Anakku. Ya. Yao, kamu tidak apa-apa? Ya. Siwe. Kak Tingsen, kamu tidak bisa berenang. Jangan masuk air. Yao, lepaskan dulu. Kak Tingsen, kamu tidak mau aku dan anak kita lagi. Bukannya kamu bilang akan menjagaku? Anakku. Cukup. Yao. Kak, wanita ini jahat sekali. Hampir membunuh Kak Yao. Dia pantas mati tenggelam. Diam Pingting. Siwe adalah istri sahku. Diam saja apa? Cepat selamatkan. Kamu tidak pantas memanggil Yuiwe istri. Minggir. Ya. Jangan nakut-nakuti kakak. Ya, pengen. Ya. Kak. Bawa aku pulang. Baik, kakak bawa kamu pulang. Ya. Minggir, kecuali kamu mau Yuiwe mati di sini. Kamu siapa? Apa hubungannya dengan istriku? Istri? Sebentar lagi bukan lagi. Minggir. Tunggu. Qin Siwe, aku hanya ingin kamu mengaku salah. Ini sikapmu? Sekarang bisa biarkan dia pergi? Minggir. Tidak mungkin. Qin Siwe tidak mungkin pergi begitu saja. Ya. Nomor plat itu ternyata Jiang A99999. Siapa sebenarnya pria itu? Berani-beraninya datang ke keluarga You untuk menculik orang itu. Bersikap sangat mesra dengan kakak ipar, sangat. Jangan-jangan dia pacar gelap kakak ipar? Nomor plat ini. Cari tahu mobil siapa, itu bos Yo. Informasi pemilik mobil dengan nomor plat ini dienkripsi. Tidak bisa dilacak. Jangan-jangan kakak Siu benar-benar tersesat. Dan bergantung pada orang yang berkuasa? Menantu sebaik Yue kau sia-siakan. Akan kau sesali nanti, dasar tua bangka. Apa sih yang wanita itu berikan padamu? Sampai kau begitu membelanya. Sudah bangun. Ayah, aku sangat merindukanmu. Yuiwe, jangan terlalu emosi, kamu baru saja keguguran. Adieu, kamu. Anaknya tidak tertolong? Tubuhmu memang lemah, ditambah kedinginan. Yuiwe, anak bajingan itu tidak layak. Setelah ini, ayah akan memperkenalkanmu dengan 10 pria berkualitas. Mana ada yang lebih buruk darinya, Qin Shang. Ini juga hal yang baik, mulai sekarang.
Kamu bisa benar-benar memutuskan hubungan dengan si brengsek itu, benar. Yuiwe, bulan depan keluarga kita akan mengadakan lelang. Aku menyewa seluruh villa San Fidel. Nanti kamu datang, anggap saja refreshing, anggap saja. Upacara penyambutanmu pulang. Sekalian kesempatan ini, Putri Qin Feng harus tampil dengan bangga. Terima kasih, Ayah. Aku ingin mengundang Nyonya Yo selama ini. Dia sangat baik padaku, aku pergi begitu lama. Pasti dia sangat khawatir. Tidak masalah, Yuiwe. Soal proyek kerjasama dengan keluarga Yo. Bukannya Lu Yao yang jadi perantara? Lihat saja bagaimana dia membersihkan kekacauan ini. Halo, nomor yang Anda tuju sedang sibuk. Nomor yang Anda tuju sedang sibuk. Qin Xiu, kamu pergi kemana saja? Pesan suara, informasi, pesan suara. Proyek Bos Yo dengan keluarga Qin tidak bisa berjalan. Bagaimana? Ada apa? Bukannya sebelumnya lancar? Oja, sudah ketahui istri kemana? Belum, tambah personel. Lanjak can penyelidikan. See you, jelas-jelas kamu yang mendorong ibu hamil itu duluan. Kamu mau ribut sampai kapan? Siu ini emosinya gede banget ya, HMPH, yang nggak tahu. Bakal kira anak siapa? Lebih baik pergi. Sekarang seluruh kota tahu, dia itu pelacur yang suka selingkuh. Sister Yao Yao memang pintar, kalau bukan karena kamu pura-pura terjatuh ke air. Dia nggak akan didorong kakakku ke kolam. Dari tadi tahu, seharusnya aku biarkan dia minum lebih banyak air, kalau nggak sekarang. Apa? Yo Pinting, kamu barusan bilang apa? Ting Shen, kamu datang. Sebaiknya kamu jelaskan, apa maksudnya pura-pura terjatuh? Yo Ting Shen, ini sikapmu bicara dengan keluarga? Tanpa kami, kamu nggak akan tahu wajah aslinya. Jadi malam itu, Qin Xiu sama sekali nggak berniat mendorongmu, benar? Kak Ting Shen, aku kira dia mau mendorongku, aku terlalu khawatir dengan bayi. Jadi reaksiku terlalu berlebihan. Kalau ada apa-apa dengan bayi di perut Lu Yao, aku akan kuburkanmu bersamanya. Bagaimana bisa aku bilang begitu tentang dia? Aku bahkan mendorongnya ke air. Lu Yao, kamu jahat banget sih. Kak, kamu gila? Kak, si bisu itu jahat. Mendorong Sister Yao Yao juga pasti akan dilakukan cepat atau lambat. Lu Yao kan hamil anak keluarga Yo, dia bisa kasih apa buatmu? Di depan umum lari dengan orang lain. Kayaknya dia nggak ada kamu di hatinya sama sekali. Kak Ting Shen, aku benar-benar salah, cuma jatuh ke air doang. Nggak sampai terluka. Kak, aku rasa dia sengaja. Kamu rayu dia aja, kan bisa? Rayu? Sekarang bayangannya aja aku nggak ketemu. Bos Zhao, ketemu. Guru SD Xingyu bilang, istri akan kembali ke sekolah sore ini. Blokir sekolah, jangan sampai ada lalat pun bisa keluar. Yuyu. Baru sembuh udah jadi relawan di Xingyu. Nggak capek? Nggak apa-apa, Kak. Aku juga udah lama. Nggak ketemu anak-anak. Yuyu. Kalau Yo Ting Shen bilang mau cari kamu lagi. Kamu. Kak, jangan bercanda. Tunangannya udah bawa bola pulang. Ngapain dia cari aku? Hari-hari ini. Jia. Dia nelpon kamu 50 kali. Apa? Ya. Ayah tidak memberimu ponsel karena takut kamu sedih. Tapi menurutku, hal-hal ini hanya bisa kamu atasi sendiri. Ingatkan aku, pesan. Yuiwe, kamu di mana? Cepat hubungi aku. Adikku yang bodoh, jangan sampai mengulangi kesalahan yang sama. Hapus kontak Yo Ting Shen, sekaligus hapus riwayat chat dengan kontak ini. Hapus kontak. Kakak tenang saja. Aku bukan Qin Siwei yang dulu lagi.
Guru Yuiwei, mana Ayah Yo? Sudah lama tidak bertemu. Ayah Yo tidak akan datang lagi. See you. Aku tahu kamu pasti akan kembali ke sini. Sudah bersembunyi sebulan, marahnya juga harus redakan. Masalah Lu yang mendorongmu ke air. Aku sudah tahu, dia juga sudah menyesal. Jangan terlalu picik, ikut aku pulang. Siwe, lihat Xiao Bao dan yang lain sedang memperhatikan. Dia juga tidak ingin melihat kita bertengkar, kan? Siwe. Lihat Xiao Bao sudah khawatir untukmu, maafkan aku ya. Guru Yuiwei, jangan marah sama Ayah Yo lagi, ya. Tapi kali ini berbeda, Yo Tingshan. Aku tidak bisa memaafkanmu lagi, kalian main dulu saja. Aku tahu dia pasti akan luluh. Yuiwe, ayo pulang. Tanggal. Tahun. Yo Tingshan, lebih baik kita berpisah dengan baik. Kamu mau cerai denganku, Yo Tingshan. Lepaskan tangan kotormu. Ya. Kalau berani menyentuhnya lagi, hati-hati dengan aku. Lagi-lagi kamu. Qin Siwe, jangan-jangan selama ini kamu bersama dia? Jadi karena dia, kamu mau cerai denganku, ya? Qin Siwe, kamu benar-benar hebat. Meninggalkan status sebagai Nyonya Yo. Berkeliaran dengan pria tak jelas ini. Dia mana bisa dibandingkan denganku? Dia mempercayaiku tanpa syarat, melindungiku. Qin Siwe, aku kasih kamu kesempatan untuk menyesal, perusahaan Yo sebentar lagi akan kerja sama dengan keluarga Qin, proyek bernilai miliaran. Kalau kamu tanda tangani surat cerai ini, berarti kamu melepaskan posisi sebagai istri orang terkaya. Apa kamu rela untuk pria ini meninggalkan semua ini? Mimpi di siang bolong. Bos Yo, kerja sama Anda dengan keluarga Qin tidak akan pernah terwujud. Mimpi indahmu akan segera hancur. Kamu siapa? Berani-beraninya mengomentari keputusan keluarga Qin. Aku beritahu kalian, kerja sama keluarga Qin dengan Yo Group sudah pasti tidak ada yang bisa menggagalkannya. Saat kami menjadi tamu kehormatan keluarga Qin, kalian akan menyesal nanti. Bos Yo, ada masalah besar. Tenang. Aku sedang membicarakan hal penting. Bos Yo, keluarga Qin baru saja memberitahu kami secara resmi. Beritahu apa? Kontrak sudah ditandatangani? Bukan, keluarga Qin secara sepihak mengumumkan untuk mengakhiri semua kerja sama dengan kami. Proyeknya benar-benar dibatalkan. Bos Yo, sekarang tahu apa itu? Mimpi di siang bolong? Kamu siapa? Apa hakmu mengatur aku? Siwe, kita bicara di rumah saja. Sudah kukatakan, kamu tidak berhak menyentuhnya lagi. Apa hakmu mengambil keputusan untuk Siwe? Siwe, kamu mau ikut aku atau tidak, itu keputusanmu sendiri. Pendapatnya adalah pendapatku. Rumah itu, aku tidak akan kembali lagi. Tanda tangani surat perjanjiannya. Mulai sekarang, kita berpisah jalan. Siwe, aku tidak percaya kamu bisa sekejam ini padaku. Zhou Tingshan, kamu terus membiarkan selingkuhanmu dan keluargamu menyakiti Yuiwei. Sekarang dia bahkan tidak punya hak untuk bebas. Time cow. Yao Yao hanya hamil, sementara tinggal di rumahku. Pejinggen, kamu masih membela selingkuhanmu. Tahukah kamu, saat kamu membiarkan selingkuhanmu menyakiti Yuiwei, di perutnya juga ada bayi? Bayi? Ya, kamu hamil? Ya, kamu hamil? Anak siapa? Katakan, anak siapa? Yo Tingshan, kamu benar-benar memuakan. Tanda tangani surat cerai, jangan cari aku lagi. Aku. Yuiwei, ayo pergi.
Ting Shen, kamu kemana? Keluarga Qin tiba-tiba berbalik arah. Kerja sama gagal total, saham perusahaan anjlok. Cepat kembali dan cari solusi. Baik, aku segera kembali. Cari tahu, Qin Siwe hamil. Ambil semua rekam medis kehamilannya. Siap? Aku ingin tahu siapa laki brengsek itu. Aku akan menghajarnya sampai babak belur. Ibu, Akhirnya kamu pulang. Apa yang sebenarnya terjadi? Keluarga Qin ini, bagaimana bisa tiba-tiba berubah sikap? Proyek 300 juta ini. Sekarang seluruh Jiangcheng menertawakan kita. Benar, Kak? Bukannya katanya sudah pasti menang? keluarga Qin bersikap keras, sama sekali tidak memberi ruang. Sekarang kita hanya bisa. Bos Yo, akhirnya ketemu juga. Kamar Dagang Jiangcheng telah menerima pemberitahuan resmi dari atas, mulai hari ini. Akan menghentikan semua kerjasama dengan keluarga Yo dan memasukkan Yo ke dalam daftar mitra tidak terpercaya. Ketua Gu sendiri yang memerintahkan. Bos Zhao, apa yang sudah dilakukan keluargamu sampai membuat Ketua Gu marah besar seperti ini? Benar-benar membuatnya murka. Tidak mungkin. Keluarga kami adalah anggota Dewan Kamar Dagang Jiangcheng. Kekeku, jangan-jangan beliau sudah pikun dan salah sasaran balas dendam? Kurang ajar, Yo Pinting. Jaga mulutmu. Hanya karena ucapanmu ini, keluarga Yo jangan harap bisa mendapatkan sumber daya atau koneksi apapun dari kamar dagang lagi. Yo Tingshen, Ketua Gu menyuruhku menyampaikan pesan. Jangan ganggu orang yang tidak seharusnya kau ganggu. Jika tidak, semua saluran pendanaan, proyek pemerintah, dan pertukaran industri, keluarga Yo akan dicoret. Keluargamu bisa menunggu kehancuran sendiri. Tuan Muda Gu, semua sudah dilakukan sesuai perintah Anda. Selanjutnya, apa lagi yang bisa kami bantu? Silakan katakan saja. Terima kasih kepada kedua paman yang sudah mewakili saya. Setelah Yo runtuh, kami tidak akan melupakan jasa kalian. Bagaimana mungkin kami bisa menyinggung orang kamar dagang? Tingshen, sekarang harus bagaimana? Bibi, jangan terlalu khawatir. Jaga kesehatan. Kenapa sekarang tidak ada yang bilang aku adalah bintang keberuntungan keluarga Yo? Kenapa setelah bintang ini datang, malah banyak masalah? Nenek, ini bukan salah Kak Yao. Sudah jelas ada orang yang sengaja menargetkan keluarga kita. Tingshen, cepat cari solusi. Kita tidak bisa diam saja. Permisi, apakah Nenek Yo ada? Ya, saya di sini. Ada paket kilat untuk Anda. Pengirimnya adalah grup Qin. Untuk saya? Dengan hormat mengundang Nenek Yo untuk menghadiri acara lelang amal grup Qin. Undangan. Pagi ini anak itu, Yuyu, sempat mengirimiku pesan. Katanya mau mengundangku ke lelang. Jangan-jangan. Biar saya lihat. Nenek, sedang memikirkan apa? Bagaimana mungkin Qin Xiu bisa mendapatkan undangan grup Qin? Bukankah dia hanya seorang guru bahasa isyarat yang miskin? Benar, Nenek. Mungkin keluarga Qin mengundang orang-orang penting di Jiangcheng sebagai bentuk sopan santun. Siapapun yang mengirimnya, yang penting adalah undangan ini. Yang penting adalah undangan ini. Tingshen, aku rasa ini kesempatan. Nanti, kita bisa bicara langsung dengan keluarga Qin. Siapa tahu kerjasama masih bisa diselamatkan. Ayah, Kak Yao Yao. Bukankah juga kenal beberapa orang di dunia fashion? Siapa tahu nanti bisa berbicara dengan Direktur Qin. Bu, Pingqing benar. Demikian saudara Tingshen dan keluarga Yo. Aku bersedia mencoba. Lelang, Tuan. Kalau begitu, ayo pergi. Aku harus membungkam mulut orang yang lancang itu. Ya. Ada apa? Yuewe, hari ini aku melihat pertumbuhanmu. Sebagai kakak, aku sangat bangga untuk merayakan transformasi sempurna Siwe yang akan memulai hidup baru. Aku dan kakak kedua sengaja menyiapkan hadiah untukmu. Nona besar, ini adalah model terbaru dari merek fashion internasional Lu. Ini adalah kalung antik koleksi Maestro Paris. Ini adalah cincin yang pernah dipakai Putri Kelly. Dan ini, silakan pilih pakaian untuk acara. Kalau begitu, aku tidak bisa menolaknya. Baik, ayo. Aku, Qin Siwe, sudah kembali. Qin Siwe sudah kembali. Hei, Huaisi, kamu dengar tidak? Qin Siwe sudah kembali. Musuh bebuyutanmu yang selalu bertengkar, sejak kecil sampai besar, bahkan sampai membuatmu marah. Dan pergi ke luar negeri, Qin Siwe. Dia kembali ke Jiangcheng. Hanya pulang ke rumah orang tua, tidak ada hubungannya denganku.
Kamu baru kembali ke negeri, tidak tahu. Kali ini berbeda. Kali ini dia sudah single lagi, bercerai. Bagaimana, Tuan Gu? Berita ini cukup mengejutkan, kan? Aku, sebagai temanmu, langsung memberitahu kamu. Kalau kamu masih memikirkannya, cepatlah kejar dia. Daripada tinggal di luar negeri, menunggu dengan sedih selama 3 tahun. Apa hubungannya perceraiannya denganku? Baiklah, kamu tidak tertarik. Kamu bahkan belum kembali ke negeri. Tapi sudah menghubungi orang-orang dari asosiasi untuk membela Qin Siwei dan menghukum keluarga You. Baiklah, aku terlalu banyak bicara. Ini, lelang amal yang diadakan keluarga Qin. Akan diadakan di Villa St. Fidel. Katanya, acaranya sangat megah. Setengah dari orang-orang penting di Jiangcheng akan datang. Wah, kalau Tuan Gu tidak tertarik, itu bagus. Qin Shang itu, akhir-akhir ini, sangat aktif di lingkaran pertemanan, berteriak-teriak ingin mencarikan adiknya. Seorang pemuda berbakat, pintu rumahnya hampir diinjak-injak orang. Kesempatan bagus seperti ini. Jangan sampai jatuh ke tangan orang lain. Saudaraku, aku akan pergi mewakilimu, siapa tahu. Bisa sekalian bernostalgia dengan Xiao Yuiwei. Nona Qin sekarang sangat populer, Huaizhi tidak pergi. Kita coba pergi mencoba peruntungan, kenapa tidak? Siapa bilang aku tidak pergi? Kalau dia sudah kembali, aku tidak akan melepaskannya lagi. Ini adalah Villa St. Field yang terkenal. Villa St. Field, Kiri Villa St. Field. Konon villa ini khusus untuk menjamu keluarga kerajaan asing. Tanpa latar belakang yang kuat tidak mungkin masuk. Tak disangka keluarga Qin. Tak disangka keluarga Qin lah, tak disangka keluarga Qin. Bahkan menyewa seluruh villa, pantas disebut orang terkaya di Jiangcheng. Aku juga dengar, putri kesayangan Pak Qin akan hadir. Dia adalah desainer utama, idolaku. Nak, nanti kalau bertemu Nona Qin, harus aktif mendekatinya. Ibu sudah cari tahu, putri itu baru bercerai Guri. Bu Guri, apa yang ibu bicarakan? Kakak kan sudah punya kakak Yao Yao. Ya, ibu sudah pikun. Kalau anak ibu bisa dilirik keluarga Qin, buat apa keluarga lu yang kecil itu? Lelang ini adalah pertemuan pertama kita dengan keluarga Qin. Semua harus berhati-hati dalam berbicara dan bertindak. Tenang saja, Kak Ting Sen, perusahaan pakaian Taka yang didirikan kakak. Pernah bekerja sama dengan keluarga Zhao. Nanti aku bantu menjembatani. Iya kak, kita bawa banyak hadiah, ditambah rekomendasi kakak Yao Yao. Pasti bisa dapat kerja sama. Oh ya, lihat kakak Yao Yao hari ini. Pakainya cantik sekali, jauh lebih baik daripada si bisu itu. Bos Xiao, tidak bisa menemukan catatan pemeriksaan kehamilan Nona Qin. Qin Xiu, kamu dan pria itu pergi kemana? Anak itu sebenarnya siapa? Yue Yue, ini adalah pemandangan terindah di Jiangcheng. Sudah waktunya. 5, 4, 3, 2. Bagaimana? Cantik kan? Wah, seleranya benar-benar kuno banget. Ah, menurutku hadiahku cukup bagus. Ingat-ingat hadiah aneh yang pernah kamu terima dulu. Yang ini sudah jauh lebih baik, hadiah yang disiapkan semua orang. Tidak hanya ini, Yue Yue, banyak orang yang menyayangimu. Berikan waktu dan kasih sayangmu untuk orang yang pantas. Aku ingin tahu siapa yang mengirim undangan untuk nenek tua ini. Ting Sen, lihat! Kembang api yang cantik sekali. Selamat datang pulang. Ini bakal habiskan satu villa, ya? Katanya Nona Qin kabur karena cinta. Sekarang balik lagi setelah cerai buat urus bisnis keluarga. Ah, brengsek mana sih yang enggak bisa hargain dia? Ayo masuk, ayo masuk. Nona Qin datang. Fu. Yeah. Ini kan daerahnya ketua Qin. Cewek siapa itu? Qin Siwei? Kok dia di sini? Apa? Qin Siwei? Guru bahasa isyarat dari sekolah tunarungu, mana mungkin dia bisa datang? Pasti ada yang bawa dia ke pesta kayak gini.
Chin Siwe, ini kan lelang yang diadain keluarga Qin. Lu Bisu, ngapain kesini? Mau balikan sama kakak gue? Gue saranin lu pergi dari sini. Jangan bikin keluarga Qin ngejek kita. Sayang banget, cantik tapi kok bisu. Gue enggak ngerti sih yang di keluarga Yo mikir apa. Katanya dia kabur sama orang lain. Bos Yo mau cerai sama dia. Dia berani datang ke acara kayak gini. Kayaknya, dia mau minta balikan sama Bos Yo. Dari keluarga biasa, siapa lagi yang mau dia selain Yo? Berhenti. Qin Siu, enggak bisa bicara udah deh. Telinga juga budet, ya? Ini bukan tempat buat lu. Jangan mempermalukan keluarga Yo di sini. Chin Siwe, meski gue seneng lu datang cari gue, tapi pertemuan sama keluarga Qin hari ini penting banget buat gue. Lu kan bisu, enggak cocok di acara kayak gini. Gue anter lu pulang. Yao Tingshen. Bisu berarti nggak pantas muncul, ya? Yue, anak baik, lu bisa bicara. Qin Siu, sejak kapan lu sembuh? Kok enggak bilang-bilang gue? Gue mau jujur di pesta ulang tahun. Tapi lu ngapain aja? Bukan itu maksud gue. Pergi. Stop. Yao Tingshen, berani-beraninya lu sentuh Yue. Pelajaran yang gue kasih kemarin kurang, ya? Lu lagi. Lu siapa? Presiden Yo aja berani-berani macam-macam. Cuma Yo grup kecil, berani sombong di depan gue. Yo kecil. Waduh, lu siapa lagi? Jangan-jangan ngaku orang berkuasa. Terus kok gue enggak pernah lihat lu di kalangan atas? Kamu belum pernah melihatku, karena kamu tidak cukup level. Masih saja membual di sini, kalimat selanjutnya pasti akan bilang, dirimu adalah anak muda keluarga Qin. Benar-benar tidak menyerah sampai melihat peti mati. Baik, panggil orang. Apa perintahnya, Tuan Muda Kedua? Tuan muda kedua. Dia adalah tuan muda kedua keluarga Qin, Qin Shang. Dialah tuan muda Qin yang selama ini berada di luar negeri, mengurus bisnis inti keluarga Qin. Keluarga Yo kali ini benar-benar menendang besi. Bahkan berani menunduk hidung Tuan Muda Qin dan memakinya. Buang keluar lalat-lalat berisik ini untukku. Tunggu, tuan muda Qin, salah paham, salah paham. Anak kecil tidak tahu aturan, menyinggung Anda yang besar hati. Jangan dengarkan kami. Kakak, sudahlah, hari ini yang datang adalah para bangsawan Jiangcheng. Jangan memperbesar masalah. Tuan Muda Kedua, persiapan lelang sudah selesai. Silakan pindah ke aula utama untuk memberikan sambutan pembukaan. Baik, sepertinya aku tidak punya waktu untuk menghajar mereka. Cepat pergi, ada banyak orang di sini, aku tidak akan apa-apa. Baiklah. Waktunya hampir tiba, orang itu seharusnya segera datang. Aku tidak akan membuang waktu dengan sampah-sampah ini. Orang itu. Kamu malah mencarikanku teman pria? Nanti kamu akan tahu. Dengar baik-baik, kalian sampah-sampah ini. Siapapun yang berani menyentuh Yuyu sedikit saja, berarti melawan Qin Shang. Kalian berdua. Jangan biarkan mereka mendekati Yuyu selangkah pun. Ya, ayo pergi. Selesai, baru saja berpikir bisa menjalin hubungan dengan keluarga Zhao. Untuk mendapatkan kesempatan kerja sama fashion show, bagaimana bisa sebodoh ini? Menyinggung tuan muda Qin? Qin Siu, ini semua salahmu. Aku rasa kamu sengaja tahu kebenarannya. Tidak memberitahu kami, membuat kami malu. Bukankah kamu hanya dipelihara oleh tuan muda kedua keluarga Qin? Apa yang bisa dibanggakan? Qin Siu. Akhiran yang kamu maksud adalah untuk meraih posisi yang lebih tinggi. Untuk kekayaan keluarga Qin. Kamu bahkan bisa mengorbankan harga diri dan batasanmu sendiri? Tingshen, jangan gegabah, kamu tidak dengar tadi. Apa yang dikatakan tuan muda Qin? Benar, kakak Tingshen. Jangan kehilangan yang besar karena hal kecil. Aku rasa dia tidak akan bertahan lama. Ketika nanti rasa baru hilang, dia hanya akan dibuang. Benar. Tuan muda Qin hanya sedang berbaik hati, menampungnya beberapa hari saja. Dia adalah anak orang terkaya, mana mungkin tertarik padanya. Wanita macam apa ini? Qin Siu, keluarga Qin itu keluarga apa? Qin Shang pasti tidak akan menikahimu. Daripada jadi simpanannya, lebih baik kembali padaku. Asal kau mau memaafkanku, kita mulai lagi. Aku janji akan melakukanmu dengan baik. Dari mana kepercayaan dirimu? Pikir aku akan kembali padamu? Qin Shang jauh lebih baik darimu, buat apa aku? Terus terpaku padamu. Camel. Pasti kau hanya sedang emosi, tidak mungkin kau merendahkan diri seperti ini. Bos Zhao, tidak bisa menemukan catatan pemeriksaan kehamilan Nona Qin. Jangan-jangan karena anak itu. Qin Siwe. Kakak Tingshen, jangan gegabah, pasti kakak Siwe hanya sedang bingung. Lagi pula Qin Shang sangat baik padanya. Siapapun pasti akan tergoda. Pantasan tidak ketemu, laporan pemeriksaan kehamilanmu. Anak dalam kandunganmu adalah miliknya. Jadi kau tidak mau meninggalkannya, benar kan? Yao Tingshen, di matamu aku orang seperti ini? Kalau tidak, kita belum bercerai tapi kau sudah berlari ke pelukannya. Kalau bukan miliknya lalu milik siapa? Benar, seperti yang kau pikirkan. Qin Siwe.
Akhirnya kau mengaku juga, bagaimana bisa kau memperlakukanku seperti ini? Kita belum bercerai. Kau membawa cinta pertamamu yang hamil. Pulang, pernahkah kau berpikir bahwa kau sudah menikah? Camel. Bos Yo, apakah kau ingin membuat masalah di wilayah keluarga Sao? Gu Huaixi, bagaimana dia bisa kembali ke Cina? Bukankah ini anak ketua asosiasi dagang? Gu Huaiji? Bagaimana dia kenal Qin Xiu? Tampaknya Nona Qin ini sangat luar biasa ya. Bos Yo, apakah kau ingin membuat masalah di wilayah keluarga Qin? Qin Xiu, kenapa kau punya banyak pelindung? Bagaimana kau bisa berhubungan dengan Gu Huaixi? Bos Yo, kau yang salah bicara. Selama masih menikah, yang main dengan wanita lain itu kan kau. Kakak Ting Sen, keluarga Gu adalah ketua asosiasi dagang yang mengendalikan bisnis di Jiangcheng. Biar aku saja. Direktur Gu, kita semua orang penting. Tidak perlu karena seorang wanita rendahan merusak hubungan. Begini, aku menghormatimu dengan anggur ini. Minta maaf kepada saya? Nona Lu, kamu salah orang. Orang yang harus kamu minta maaf adalah dia. Kakak Siwe ini, Apa? Apa perkataan yang Master Qin tadi masuk kuping kiri keluar kuping kanan? Atau kamu tidak sungguh-sungguh ingin mengakui kesalahan? Kalau begitu, pegang gelasmu dengan baik. Minta maaf kepada Nona Qin. Kakak Siwe, tadi aku bicara tanpa berpikir. Gelas ini kubawa untuk meminta maaf padamu. Minta maaf? Ini baru namanya minta maaf. Kamu, Qin Siwa, kamu keterlaluan. Bos Yo, Nona Lu saja tidak berkata apa-apa. Kamu malah membelanya. Camel. Kakak Ting Sen, aku tidak apa-apa. Jangan karena aku sampai bermusuhan dengan Xiao Gu. Kalau Nona Lu tidak apa-apa, kami akan pergi dulu. Semua orang sedang melihat, kasih aku sedikit muka. Jadi kamu adalah teman pria yang dicarikan kakakku untukku? Memangnya kenapa? Para tamu terhormat, lelang amal ini akan segera dimulai. Silakan bergerak ke area lelang dan mengambil tempat duduk. Kakak Ting Sen, Tuan Gu dan Kakak Siwe begitu akrab. Jangan-jangan Kakak Siwe dipaksa? Menurutku dia malah terlihat menikmati. Yang Master Qin baru saja pergi. Dia langsung bergandengan tangan dan bermain mata dengan pria lain. Sungguh tak tahu malu. Ping Cheng. Para tamu terhormat, lelang amal ini akan segera dimulai. Selanjutnya, mari kita bersama-sama mengungkap item lelang pertama kali ini. Sepasang vas porselen berenamel dari dinasti Qing, harga awal 3 juta. Wah, cantik sekali. Kakak Yao Yao, aku dengar malam ini ada satu lagi. Item penyusup bernama Heart of Flames. Hubunganmu dengan kakakku juga sudah dekat kan? Bagaimana kalau kakakku menawar dan memberikannya sebagai mas kawin? Apa sih? Dia belum melamarku. Bukankah itu hanya masalah waktu? Begitu anak di perutmu lahir, keluarga Yo akan mengantarmu dengan meriah ke keluarga kami. Ingin masuk keluarga Yo? Kecuali nenek ini sudah mati. Ibu, ini semua pilihan Ting Sen sendiri. Ting Shen, Yao Yao adalah pahlawan yang akan melanjutkan keturunan keluarga Yo. Nanti, kamu harus menawar Heart of Flames dan memberikannya padanya. Dengar tidak? Ada apa? Tidak ada yang disukai? Semua barang biasa saja, tidak menarik tapi sayang jika dilewatkan. Wah, bicaranya besar sekali. Pantaslah putri orang terkaya. Selanjutnya adalah salah satu item penutup lelang kali ini. Dirancang oleh Master Perhiasan Internasional. Kalung hati api merah dengan batu rubi merpati darah kelas atas. Harga awal 8 juta. Wah, hati api merah ini cantik sekali. Dalam hidup ini bisa melihat harta karun seindah ini. Sungguh mati tanpa penyesalan. Ini adalah koleksi kelas atas yang tak ternilai harganya. Entah akan jatuh ke tangan siapa. Hati api merah. Ting Shen. Kalung ini cantik sekali ya. Memang cantik. Ting Shen, menurutmu cocok tidak untukku? See you. Kalung seperti ini biasanya dipakai untuk acara-acara high class. Oleh para nyonya-nyonya. Kamu setiap hari hanya bolak-balik sekolah dan rumah. Sayang sekali kalau dipakai, lebih baik tidak usah. Kamu mau? Kakak Ting Shen, kalung ini cantik sekali. Aku mau. Tolong belikan untukku ya.
Ting Shen, cepat angkat tanda nomormu. 10 juta. Tuan ini menaikkan harga, 10 juta sekali. Sudahlah. Kalau aku yang dapat juga sayang. Dulu kamu tidak pernah berkata pesimis seperti ini. 15 juta. Kalau benda ini tidak menjadi milikmu, baru namanya sayang. Kau ini Qin Xiu. Berani-beraninya bersaing denganku, 15 juta sekali. Kakak Ting Shen, Tuan Gu begitu baik pada kakak Xiu. Sepertinya sangat bertekad mendapatkan hati api merah ini. 20 juta. Bos Yo demi istri barunya. Benar-benar royal, 20 juta langsung dilempar. Iya, sungguh membuat iri, aku lihat mantan Nyonya Yao di lantai atas. Pasti marah sekali. Yao Tingshen, kau benar-benar mencintai Lu Yao sepenuh hati. Qin Xiu lihat tidak? Meskipun kau meraih kesempatan emas, lalu bagaimana? Yang diistimewakan Yao Tingshen tetaplah aku. Sudahlah, ini kan hanya lelang amal. Untuk amal, bukan pamer kekayaan. Kalau dia mau biarkan saja. Aku tidak mau bersaing dengan sampah. Ada yang mau menaikkan harga lagi? Tuan Yao 20 juta sekali. 20 juta 2 kali. Lentera langit, Nona Qin ternyata menyalakan lentera langit. Lentera langit, Nona Qin ternyata menyalakan lentera langit. Menyalakan lentera langit adalah level tertinggi dalam lelang. Berapapun yang ditawarkan orang lain yang menyalakan lentera, harus berkomitmen membayar harga tertinggi. Gila. Nona Qin ternyata begitu royal. Dia bukan cuma guru bahasa isyarat di sekolah tunarungu kan? Pasti karena ada Tuan Gu di sampingnya. Ini bakal seru nih. Keluarga Qin, keluarga Gu, keluarga Yao, 3 pria tampan berebut satu wanita. Sember Buta, drama pendek Iron Gak sejenisnya. Gu Huaixi, aku nggak nyangka demi dia, kamu bisa sampai segini. Qin Xiu, kamu licik banget. Bisa menggoda Gu Huaixi sampai nyalakan lampion langit buatmu. Wanita tak tahu malu. Pikir dengan begini bisa mengalahkanku? Kalung ini menjadi milik Nona Qin Xiu. Selain itu, atas nama Nona Qin Xiu, aku umumkan beberapa item lelang sebelumnya yang dia incar, baik yang terjual atau tidak. Aku akan menyumbangkan 3 kali lipat harga akhirnya ke Yayasan Xing Yue. Impiannya, aku, Gu Huaixi, yang akan wujudkan. Impiannya, aku, Gu Huaixi, yang akan wujudkan. Tuan Gu yang selama ini hidup sendiri, bisa sampai segini demi Qin Xiu. Kabarnya, Tuan Gu 3 tahun lalu pergi ke luar negeri karena cintanya tak sampai. Kok baru pulang, udah lupa sama sang pujaan hati? Menurutku, Qin Siwa mirip sama nona itu. Gu Huaixi punya pujaan hati. Kamu. Terharu karena aku Kenapa? cuma mau buktiin, di dunia ini, gak ada yang boleh menyakitimu. Kek Ting Shen Yesue nyakat banget. Baru dekat sama anak kedua keluarga Qin. Udah goda pria lain nyalain lampion, malah menghinamu. Benar-benar wanita tak tahu diri. Aku lapor ke Kak Zhao sekarang. Qin Siwe, tunggu ada user. Betul. Kita minta maaf sekalian. Sambil laporkan kelakuan Qin Xiu. Nggak mungkin Kak Qin mau maafin dia. Ting Ting, ayo pergi. Wah, Kak Qin. Akhirnya ketemu. Tadi kami kurang ajar di ruangan. Mohon maafkan kami. Kami cuma khawatir Kak Qin tertipu sama wanita itu, jadi buru-buru aja. Rupanya tadi aku terlalu baik ya. Nggak usir kalian. Berani-beraninya menghina Yue. Sini. Tunggu, Pak Quinn. Kali ini kami nggak bohong. Qin Xiu sekarang lagi mesra-mesraan sama pria lain di ruang pesta. Kamu tidak percaya? Silakan pergi lihat sendiri. Pria itu, Huaixi datang. Mingger. Hei Gu Huaixi. Aku memintamu jadi pendamping pria, malah memanfaatkan Yuyu ya? Tuan Qin kedua, kami tidak bohong kan? Kamu harus menghukum wanita yang suka menggoda ini. Kakak, apa yang kamu bicarakan? Kakak, Nona Qin memang hebat, tidak hanya mendekati Tuan Qin kedua, tapi juga punya kakak angkat, mainnya seru sekali. Taktikmu sangat licik, Tuan Qin kedua.
Wanita ini baru saja berpelukan dengan Tuan Gu. Sekarang memanggilmu kakak, semua orang melihatnya. Wanita yang tidak konsisten seperti ini, tidak pantas dapat perlakuan baik darimu. Lu Yao. Bohongmu lancar sekali, kurang minum anggur tadi? Qin Xiu, kamu masih sempat mengancam orang di sini? Cahok ke kamu. Sudah menghina seluruh keluarga Qin? Aku tidak merasa bersalah. Wah, tidak merasa bersalah. Tuan Qin kedua dengarkan? Wanita ini sangat berani. Di depan umum berpelukan dengan Tuan Gu. Bahkan membujuk Tuan Gu untuk menyalakan lentera langit. Benar-benar tidak menghargaimu dan keluarga Qin. Menyalakan lentera langit? Benar, Tuan Gu mungkin tidak tahu. Hubungan kalian, semua ini. Ulah Qin Xiu, kamu jangan sampai tertipu oleh wanita seperti ini. Direktur Qin sangat menjaga reputasi keluarga. Kalau kamu terus-terusan tidak jelas dengannya, dia pasti akan marah. Benar, ayah pasti marah besar. Kalau tahu keadaan sekarang. Qin Xiu, kamu dengar? Kalau Direktur Qin tahu, kamu akan susah. Bukan hanya balai jamuan ini, seluruh Jiangcheng tidak bisa melindungimu. Kembalilah sekarang, aku janji. Akan memperlakukanmu dengan baik. Minta maaf pada Tuan Qin kedua, lalu memandangku. Kamu terlalu percaya diri, situasi sekarang. Siapa yang pergi belum tentu. Qin Xiu, jangan-jangan kamu bilang Direktur Qin akan menjadikanmu tamu kehormatan? Jangan bercanda. Direktur Qin sangat tegas. Orang seperti kamu tidak akan diizinkan masuk keluarga Qin. Apalagi hari ini, kamu mempermalukan Tuan Qin kedua. Dia pasti akan mengusirmu dari Jiangcheng. Diam. Siapa yang berani di wilayah keluarga Qin? Menghina mutiara hati Qin Feng? Putri Qin Feng. Mutiara hati Qin Xiu, dia benar-benar putri orang terkaya di Jiangcheng, Qin Feng. Istri yang merawatku setiap hari selama 3 tahun pernikahan. Bagaimana mungkin dia adalah putri keluarga Qin? Qin Xiu? Ayah. Paman Qin. Huaizhi, terima kasih telah membela Yue Wei. Tidak mungkin, seorang guru bahasa isyarat dari Akademi Bisu. Bagaimana mungkin dia putri orang terkaya di Jiangcheng? Ayah, saatnya membersihkan sampah. Semua yang hadir di sini, dengarkan, mulai sekarang. Keluarga Qin secara resmi mencabut semua investasi di Tacho Fashion. Dan semua peluang kerja sama dengan grup Yo. Selain itu, perusahaan apapun yang bekerja sama dengan kedua pihak ini akan dimasukkan dalam daftar hitam permanen oleh keluarga Qin. Putri keluarga Lu ini berbicara seenaknya. Keluarga Li mengakhiri kontrak dengan keluarga Lu. Keluarga Yo ini berani dan tidak mengenal naga sejati. Keluarga Chen membatalkan kerjasama dengan keluarga Yo, keluarga Wang. Mencabut investasi di keluarga Lu. Direktur Qin, Anda tidak bisa melakukan ini. Direktur Qin, Bukan seperti ini, keluarga Lu kami kecil. Tidak tahan dengan pukulan seperti ini, Direktur Qin, keluarga Yo kami setidaknya punya tempat di Jiangcheng, Anda tidak bisa sembarangan membatalkan kerja sama kami. Ping Ting, cepat diam. Jika tidak, aku juga tidak bisa melindungimu, Direktur Qin. Aku buta tidak mengenal Gunung Tai. Aku salah, beri aku kesempatan. Aku akan melayani kakak Xiu dengan sepenuh hati. Ini akibatmu sendiri, mengganggu Xiu. Sama saja dengan melawan keluarga Qin. Bawa dia keluar. Tidak, jangan, kakak Xiu. Aku tahu salah. Kalau tidak, lihatlah atas nama kakak Ting Sen. Bantu aku bicara baik-baik dengan Direktur Qin. Sayang, sudah saatnya seperti ini, masih berani menyentuh Yue Wei. Kalian berdua bawa dia keluar. Pukuli sampai mati. Qin Xiu, kau anggap aku apa? Mengapa? Mengapa memperlakukanku seperti ini? Kau tidak bisa bicara adalah bohong. Identitas juga palsu. Anak juga. Lalu kau, saat kau memeluk kekasih barumu, menertawakan bersamaku si bisu ini, adalah bermain rumah-rumahan. Apakah kau pernah menganggapku sebagai istrimu? Bahkan sedetik pun, apakah kau pernah menganggapku sebagai istrimu?
bahkan sedetik pun. Orang normal mana yang mau bermain rumah-rumahan dengan orang bisu? Setidaknya aku tidak pernah meninggalkanmu. Waktu itu kau jatuh ke air. Aku ingin menyelamatkanmu, tapi... Menyelamatkan? Kau yang mendorongku ke kolam renang dengan tanganmu sendiri. Ini yang kau sebut menyelamatkan? Aku tidak sengaja. Wah, tidak sengaja ya? Lalu kepercayaan? Apa yang kau lakukan padanya? Kau begitu percaya pada kebohongan Lu Yao. Percaya pada akting buruknya, percaya pada bayi kembar di perutnya. Percaya pada setiap air mata buayanya, tapi kau tidak pernah percaya padaku. Tidak percaya pada istri yang mendukungmu tanpa syarat. Saat kau berada di titik terendah karirmu. Tidak percaya pada orang yang menemanimu melewati masa rehabilitasi yang gelap. Di matamu, aku selalu hanya seorang bisu yang hina dan rendah. Yao Tingsen. Kau tanya apakah aku pernah menganggapmu sebagai suamiku? Tanyalah pada hatimu. Pantaskah kau? Bawa pergi, bawa pergi, bawa pergi, see you. Beberapa tahun tidak bertemu, bicaramu jadi lancar ya. Ucapanmu tadi, setiap kata menusuk hati, setiap huruf seperti pisau. Kejam sekali, aku suka. Siapa yang mau kau suka? Aku baru saja menyalakan lentera langit untukmu. Uang yang dikeluarkan bisa beli pulau kecil, sekarang sudah tidak kenal lagi. Hatiku ini, dingin sekali. Lentera langit itu sia-sia dinyalakan. Who is he? Tindakanmu malam ini tidak terlalu berlebihan? Iya, who is he? Lelang ini kan sebenarnya panggung keluarga Qin. Kalau mau dukung Yuyu, banyak cara lain. Apakah mereka layak kau keluarkan uang sebanyak ini untuk para badut ini? Tentu saja layak. Aku maksudnya, kita tumbuh besar bersama. Dia seperti adikku, di bawah pengawasanku. Bagaimana mungkin aku biarkan dia dihina? Tidak banyak kok uangnya. Bicara muluk-muluk, tapi waktu kecil tidak terlihat. Kau sering menggangguku. Ya. Nenek, Anak baik. Anak baik nenek, keluarga Yao yang salah padamu. Tingsen, dia yang mengecewakanmu. nenek, bukan begitu. Aku sudah menipumu selama ini. Nenek tidak marah, kau tidak mengungkapkan identitas aslimu sebagai putri kandung. Itu untuk menjaga harga diri rapuh Tingsen 3 tahun lalu. Kamu sekarang jadi begitu baik, nenek demi kamu. Sungguh sangat senang. Nek, nanti aku akan jadi lebih hebat. Pameran mode Qin yang kuselenggarakan sendiri. Nanti kamu harus datang ya. Tentu saja, Yue, dengar nasihat nenek. Lupakan yang sudah berlalu, kamu masih begitu muda. Muda sekali, milikmu, kebahagiaan terbaik di dunia. Paling murni dan sempurna menantimu. Jangan biarkan masa lalu menghalangi langkahmu. Harus yakin, berani melangkah ke depan. Kori kebahagiaan milikmu, baiklah nak. Terima kasih, Nek. Qin Siwei yang menyebalkan, aku malah menyebarkan kabar. Kolaborasi pameran ini pasti bisa kita dapatkan kembali. Tak disangka usaha sia-sia. Hancur semuanya hancur. Seharusnya aku tidak mengusirnya dari keluarga Yao. Aku sebentar linglung, harta yang sudah di tangan hilang semua. Ibu, apa yang kamu katakan? Jelas Qin Siwei mempermainkan kita berputar-putar, membuat kita jadi bahan ejekan Jiang Chen. Kalau bukan karena dia berulang kali menipu kita, bagaimana mungkin kita bisa diusir? Bibi Pingting benar. Salahkan saja Qin Siwei itu. Dia yang menipumu, menipui kakak Tingsen. Bahkan masih mendukung Gu Huaizi. Nyalakan lentera langit untuknya, pasti ada yang tidak beres antara mereka berdua. Sudah cukup banyak dugaan bohongmu? Bukankah semua ini kau cari sendiri? Kalau bukan karena kau setiap hari menghasut dan memecah belah. Bukan karena kau setiap hari berpura-pura. Berusaha menyakiti Siwei dan juga. Sialan rasa sombong dan kebohonganmu, bagaimana mungkin keluarga Yao bisa jadi seperti ini, kerjasama dengan keluarga Qin, bagaimana mungkin gagal. Dan, bagaimana mungkin Siwei sangat kecewa padaku. Semua ini karena kamu Lu Yao. Semua ini kau yang menyebabkan.
Kakak Tingsen, kenapa kau berkata begitu padaku? Aku semua untuk keluarga Yo. Untuk keluarga Yo, kau mengusir Siwe bukan untuk agar anak dalam perutmu lahir secara sah. Aku sudah bilang padamu sebelumnya, asal kau tidak menyebarkan asal-usul anak, aku bisa jamin anakmu selamat seumur hidup. Yao Yao, Tingsen. Kau bicara apa? Anak Yao Yao kenapa? Keluarga Yo sekarang mati-matian menjodohkan aku dan Yo Tingsen. Karena salah sangka anak itu Tingsen, tidak boleh. Aku harus membuat Yo Tingsen diam. Lu, perutku. Yao Yao, Yao Yao. Pantasan tidak ketemu, laporan pemeriksaan kehamilanmu. Anak dalam perutmu adalah miliknya. Jadi kamu tidak mau meninggalkannya kan? Anak itu bukan milik Kim Shang. Kalau begitu pasti milikku, tapi kenapa si Yu tidak mau mengaku? Apakah karena Lu Yao? Kamu sudah bangun. Kakak Tingsen, aku kenapa? Dokter bilang karena emosi, janinnya terganggu. Untung bayinya baik-baik saja. Kalau terjadi sesuatu pada anak ini, aku juga tidak tahu harus berbuat apa. Barusan aku bicara tanpa berpikir, karena emosi. Jangan marah lagi, ya? Lu Yao, setelah anak ini lahir, kamu pergi dari keluarga Yo, aku akan memberimu sejumlah uang. Agar sisa hidupmu tidak kekurangan. Zhou Tingsen. Apa maksudmu? Kamu tidak mau aku dan anak ini lagi? Bukankah kamu bilang akan memberikan rumah untukku dan anak ini? Sebuah rumah? Lu Yao, aku sudah bilang padamu, yang kamu kandung hanyalah anak almarhum kakakku. Aku melindungi reputasimu dan kakakku. Aku tidak ingin mengungkap kebenaran, tapi kamu membuat hubunganku dengan si Yu menjadi renggang. Aku tidak bisa menerimamu lagi. Kakak Tingsen. Ibu, menurutmu, apakah kita masih punya kesempatan untuk menghadiri peragaan busana itu? Aku sangat ingin melihatnya. Kalau bisa masuk ke acaranya, mungkin bisa berhubungan dengan orang dari perusahaan lain. Dengan begitu, perusahaan Yo masih bisa diselamatkan. Sepertinya hanya bisa pasrah pada takdir. Tapi dengan Qin Xiu di sana, bagaimana mungkin dia mau mengizinkan kita masuk? Kalau saja bisa mendapatkan undangannya. Iya, kalau bisa mendapatkan undangannya. Mungkin ada harapan. Sekarang di keluarga Yo hanya Yo Pinting dan Bayu Mei yang mendukungku. Asal bisa menarik mereka, Yo Tingsen tidak mungkin benar-benar mengusirku. Ponsel, tombol nomor. Diam, panggilan waktu. Hello, Hiwei. Yao Yao, rindu padaku? Diam, jangan banyak bicara. Coba kamu carikan aku tiket untuk pekan mode keluarga Qin. Ini tidak mudah, perlu tambahan biaya. Hiwei ini benar-benar serakah. Sudahlah. Yang penting Yo Pinting dan Bayu Mei. Kedua bodoh ini tetap berdiri di sampingku. Tenang, setelah aku kuasai keluarga Yo, uangmu tidak akan kurang. Baiklah, percayakan padaku. Nyaman. Syukurlah, Sio kita akhirnya kembali. Kita bisa liburan, Yuiwe. Ayah bilang kamu harus kenal bisnis grup. Aku dan kakakmu rasa proyek fashion show ini. Kau akan takmu. Ini proposal proyek. Baik. Di fashion show ini akan ada penggalangan dana. Hasilnya akan disumbangkan untuk SD Xingyue. Benarkah, Kak? Kakak memang tampan dan baik hati. Jangan berlebihan, ini ide kamar dagang Jiang Cheng. Ya, semua ide Huaixi. Meski dia tidak di Indonesia, selalu bantu. SD Xingyue. Oh ya, soal Huaixi, jujur saja. Apa sebenarnya hubungan kalian berdua? Proposal fashion show. Iya, kamu dan Huaixi dari kecil. Selalu bertengkar, dia menarik rambutmu. Kamu mencoretnya dengan tinta. Dia mau menyalakan lentera untukmu? Aneh sekali. Kenapa aneh? Kalian meremehkan daya tarik adikmu. Mungkin Gu Huaixi sudah lama naksir aku. Lalu melihatku dilecehkan, dia tidak terima jadi. Tebakanmu tepat sekali. Dia datang. Huaixi, kamu mau bahas fashion show kan? Proyek ini dia yang urus. Kalian ngobrol saja. Ngobrol yang baik ya.
kamu kok datang? Ada apa? Lihat aku jadi malu. Enggak. Apa yang dia mau? Jangan-jangan tebakanku benar. Direktur Qin. File saya taruh di sini dulu. Cuma secari kertas, mikir apa? Gu Huaizi, kamu sengaja ya? Kemarin makasih ya. Hah? Kamu bilang apa? Aku nggak dengar. Aku bilang. Kemarin makasih udah belain aku. Yang penting bisa bikin kamu lega. Kok rasanya setelah 3 tahun gak ketemu? Cara Gu Huaizi lihat aku. Jadi beda ya. Bos Xiao, sederhana. Bayi di perut yang madam sangat sehat. Ini hasil pemeriksaan kehamilannya yang dulu. 3 bulan. Ini anakku dan Yuewe. Ternyata beneran. Aku dibohongin. Kok bisa aku salah sangka sama Yuewe? Kok bisa aku mikir begitu tentang dia? Pasti sekarang dia sangat kecewa sama aku. Bos Xiao, jangan buru-buru. Yang madam sangat sayang kamu. Mungkin ngomong cerai sama kayak kali ini. Cuma ngomong karena emosi aja. Kamu benar. Pasti dia terlalu tersakiti olehku. Jadi dia ngomong tanpa mikir. Dia lagi hamil anakku. Nggak mungkin dia pergi begitu aja. Sekretaris Wang, ada ide buat nahan dia? Ini. Bos Tsu, di drama ceweknya. Pas lagi putus asa, cowoknya selalu kayak koyo. Nempel terus sampai ceweknya balik lagi. Koyo. Bos Yo, aku bukan maksud begitu. Enggak. Kamu benar. Dia cuma lagi emosi. Di hatinya masih ada aku. Asal aku nempel terus, tunjukin kalau aku sedih. Dia pasti bakal balik lagi. Ayo ke sekolah bintang bulan. Hei Pak Super, cepetan Don. Kamu juga gerakin tangannya cepetan. Oh ayah. Lihat semua ini, Siwe pasti seneng banget. Sudah dipasang semua. Tapi Bos Xiao, beneran mau tipu yang madam datang ke sini? Gimana kalau yang madam marah? Nggak bisa mikirin itu lagi. Ini satu-satunya cara ketemu dia. Semua hasil dari fashion show ini disumbang ke sekolah bintang bulan. Aku mau ajak anak-anak ikut serta. Gimana kalau mereka tampil nyanyi bahasa isyarat? Kamu memang jago manfaatin situasi. Sampai acara amal juga. Dimanfaatin buat iklanin sekolah. Tapi waktunya di panggung harus dikontrol ya. Siwe, Xiao Bao demam tinggi, tidak mau minum obat sama sekali. Bisakah kamu datang melihatnya? Ada apa? Yao Tingsen mengirimi saya pesan bahwa mantan murid saya sakit. Aku harus pergi ke sana. Bagaimana kamu yakin ini bukan pesan yang sengaja dikirim Yao Tingsen? Dia memang brengsek. Tapi tidak akan menggunakan anak sebagai alasan. Aku harus segera pergi. Baik, aku akan menemanimu. Sudah bawa barangnya? Ini, aku susah payah baru bisa dapatkan. Keamanan keluarga Qin sangat ketat, tidakkah kamu memberi saya lebih banyak uang? Kakak Wei, hubungan kita, bicara uang hanya merusak perasaan. Terima kasih Kakak Wei, setelah aku menikah dengan keluarga Yo, manfaatnya tidak akan kau lewatkan. Mobil Kakak Tingsen. Apa yang dilakukan Yo Tingsen di sini? Transaksi kita tidak boleh dia ketahui. Kamu cepat pergi dulu. Cepat pergi.
Maaf, aku tidak seharusnya mengatakan hal yang begitu keras padamu. Urusan anak adalah kesalahanku, anak dan baikku pun adalah kamu, baik untuk maafkan aku. Ayo berbaikan, jangan pergi, oke? Aku pasti akan baik padamu dan anak. Mempersiapkan ini adalah untuk memberi kejutan permintaan maaf. Kakak Tingshen ternyata sangat peduli padaku dan bayi. Aku tahu, dia pasti akan datang. Kamu datang, aku belum siap. Tidak perlu persiapan, Kakak Tingshen, aku memaafkanmu. Kenapa bisa kamu? Yao Tingshen. Di mana Xiao Bao? Siwe, dengarkan aku menjelaskan, dia tiba-tiba masuk. Jauh darinya. Jadi Xiao Bao demam tinggi dan pingsan? Kamu menipuku? Aku hanya ingin melihatmu, aku ingin meminta maaf, Siwe. Lihat surat permintaan maaf di balon ini, juga kereta bayi dan susu. Ini semua persiapanku untukmu dan bayi. Siwe. Maafkan aku, oke? Jadi, ini sama sekali bukan untukku. Menggunakan anak sebagai umpan, Yao Tingshen. Batasanmu benar-benar memuakan. Time cow. Siu, aku mohon maafkan aku ya. Sebelumnya aku salah, aku minta maaf. Aku bersumpah, mulai sekarang aku akan sangat baik padamu dan baik kita. Sangat baik. Kamu tega melihatnya lahir di tengah keluarga yang berantakan seperti ini? Di keluarga yang hancur seperti ini? Tidak perlu. Kita sudah selesai. Tidak bisa selesai. Kamu belum menandatangani perjanjian cerai. Berarti kamu masih milikku. Anakku, Yao Tingshen, tidak akan punya ayah lain. Aku juga tidak akan membiarkan anakku menganggap pria lain sebagai ayahnya. Anakmu? Yao Tingshen, sadarlah. Anak kita sudah lama meninggal. Siu. Kami bohong, Kong. Aku sudah lihat laporan kehamilanmu. Aku melihat laporan kehamilanmu. Di USG, anak kita sehat. Aku bahkan melihat tangan dan kakinya bergerak. Tangan dan kakinya bergerak. Kamu bilang begitu hanya untuk menolakku, kan? Laporan kehamilan yang kamu lihat itu sebelum aku keguguran. Saat itu, dia memang masih sehat. Yu. Bagaimana bisa kamu tidak mengizinkanku mengakui anak kita? Berkata seperti itu? Tidak mungkin. Anak yang sehat, bagaimana bisa tiba-tiba hilang? Kenapa? Yao Tingshen, kamu masih berani bertanya? Kamu sendiri yang melemparkannya ke kolam renang. Kamu sendiri yang melemparkannya ke kolam renang. Kamu sendiri yang membunuh anakmu. Aku. Yu, maafkan aku. Aku yang salah, tapi aku benar-benar tidak tahu kamu hamil. Kalau aku tahu kamu hamil, aku tidak akan menyentuhmu. Yu, aku mohon maafkan aku. Maafkan? Yao Tingshen, hubungan kita sudah berakhir saat aku kehilangan anak kita. Permintaan maafmu sudah terlambat. Tidak terlambat. Beri aku kesempatan lagi, aku bersumpah. Aku tidak akan membiarkanmu sedih lagi. Yu, ayo pergi. Siu, Kakak Tingshen. Sudah cukup, Lu Yao. Kalau bukan karena kamu di sini, Siu tidak akan marah seperti ini. Aku susah payah bertemu dengannya, semuanya hancur karena kamu. Buyu, Xiao Bao dengar kamu dan ayah Zhou bertengkar. Kamu baik-baik saja? Bu Guru baik-baik saja. Bu Guru datang untuk melihat teman-teman. Sudah latihan dengan baik untuk pertunjukan? Xiao Bao, boleh aku lihat hasil kerja kalian? Tentu saja boleh.
Yue Yue, semoga kamu selalu bahagia seperti ini. Sudah bertahun-tahun beredar kabar di Jiangcheng, Tuan Gu 3 tahun lalu pergi merantau karena tak bisa mendapatkan orang yang dicintainya. Kenapa baru pulang ke negara, langsung lupa dengan cinta pertamanya? Jangan-jangan itu Qin Siyu? Dia baru kenal Gu Huaizi berapa lama? Hello? Di mana-mana beredar kabar Gu Huaizi punya cinta pertama yang selalu dikenang. Tolong selidiki apakah ini benar. Jika benar, maka Gu Huaizi, kamu benar-benar penipu yang mencoba menipu perasaan si Yue. Kakak Yao Yao. Kenapa matamu bengkak? Apa Ting Sen menyakitimu? Tidak, Bu. Aku yang merusak urusan Kak Ting Sen. Hari ini dia susah payah mengajak Kak Siu. Tapi aku melihatnya dan merusak momennya. Kak, kamu cari Qin Siu lagi? Kamu belum cukup menderita karena dia? Ketemu, kamu cuma tahu ketemu. Si manis itu, demi wanita yang menghancurkan keluarga Yo. Sampai mau mati. Yao Yao sedang mengandung anak Yo. Di depanmu kamu tidak lihat? Dia itu Phoenix di awan. Kamu bahkan tidak bisa menyentuh kakinya. Dia hanya sedang marah. Asalkan aku minta maaf dengan tulus, dia pasti akan kembali. Bu, jangan marah. Kak Ting Sen hanya sedang sedih. Tapi, apa yang dikatakan Kak Ting Sen benar. Kak Siu hanya sedang emosi, dia pasti akan kembali. Kak Ting Sen, aku tahu kamu sedang mencari cara untuk berbaikan dengan Kak Siu. Ini tiket fashion show yang kuminta dari kakakku. Dia sebagai penanggung jawab proyek pasti akan hadir. Kumohon, jangan bilang ingin mengusirku lagi. Aku benar-benar berharap kamu dan Kak Siu berbaikan. Jampun. Kakak Yao Yao, kamu hebat sekali. Akhirnya aku bisa masuk dan melihat-lihat. Yao Yao, kamu benar-benar bodoh. Ting Sen, Yao Yao selalu memikirkanmu. Kalau kamu berani mengusirnya lagi, aku yang pertama tidak setuju. Lu Yao benar. Sekarang hanya di acara publik seperti ini, aku mungkin bisa bertemu Siu. Selama aku masih bisa bertemu dengannya, masih ada kemungkinan rujuk. Baik, aku setuju. Meminta maaf padanya lagi kenapa? Selama aku, Lu Yao, masih berada di keluarga Yao sehari pun, kalian jangan harap bisa rujuk kembali. Nenek, lihat dekorasi fashion show ini. Sungguh sangat detail, pantas saja para selebriti fashion di luar sana berebutan ingin masuk. Memang, kakak Siwe memang hebat, suasana seperti ini benar-benar membuat orang terkesan. Dengar kakak Siwe mengadakan acara rekrutmen amal, mengajak anak-anak dari SD Singwe tampil di atas panggung. Tentu saja, Siwe ini memang paling baik hatinya. Tidak seperti beberapa orang yang hanya bisa menangis dan berakting seharian. Jauh lebih baik. Nenek, ayo kita lihat ke sana. Baik, hati-hati jalannya. Guru, apakah kamu juga teman guru Yue Yue? Ya, aku teman guru Yue Yue kalian. Namaku Gu Huaizi. Hati-hati. Kak Ting Sen, sepertinya kakak Siwe dan Tuan Gu akur sekali ya.
Hanya mengajarkan mereka bahasa isyarat, apa istimewanya? Xiao Bao, aku ayah Yo, tidak ingat aku? Bos Yo, kamu membuat anak-anak ketakutan. Gu Huaizi, kamu terlalu banyak berpikir. Dibandingkan denganmu, aku lebih dekat dengan anak-anak. Ayah Yo waktu itu membuat Guru Yuewe sedih. Guru Yuewe menangis lama, Xiao Bao tidak suka. Orang yang membuat Guru Yuewe menangis. Xiao Bao sekarang suka ayah Gu. Inikah cara mendidikmu? Membuat mereka membenci dan menolakku? Yo Tingsen, aku hanya mengajarkan mereka membedakan yang baik dan buruk. Ketika kau menggunakan anak-anak sebagai tameng untuk menipuku, harusnya kau tahu, kaulah yang menjauhkan mereka darimu. Aku hanya ingin bertemu, ingin kita rujuk kembali. Tidak perlu, aku sudah memulai proses hukum. Jika kau tidak mau menandatangani perjanjian cerai, maka kita bertemu di pengadilan. Kakak Siu, bagaimana bisa kau seperti ini? Hanya karena tuanku menyalakan lentera langit untukmu, kau bicara seperti ini pada pria yang kau cintai? Bagaimana kau bisa menjadi begitu serakah? Hanya sebuah lentera langit, apakah itu lebih berarti dari sumpah setia kita dulu? Kau keterlaluan. Ini keterlaluan? Masalah kecil ini. Bandingkan dengan apa yang terjadi antara kau dan Luyao. Ternyata memang karena Luyao. Aku hanya kasihan dengan bayi dalam kandungan Luyao, yang tidak ada yang merawat. Tidak bisakah kau bersabar? Tunggu sampai bayinya lahir. Kita masih sama seperti dulu. Yo Tingsen, beraninya kau bertanya seperti itu. Mengapa Siu harus mengalah? Kau kasihan pada bayi dalam kandungan Luyao. Lalu bagaimana dengan anak Siu? Anak yang hilang karena kau dorong dia ke air. Siapa yang kasihan padanya? Kau berani memukulku. Gu Huaizi, siapa kau ini? Apa hakmu untuk mengatur-aturku? Karena aku mengerti dan menyayanginya, tidak boleh ada yang menyakitinya. Cukupkah hak itu? Mengerti dan menyayanginya, baru berapa lama kau kenal dia? Tahukah kau, kita sudah menikah. Dia jatuh cinta padaku dulu, yang menikahinya juga aku. Yang punya anak dengannya juga aku. Bagus sekali, pernah punya anak dengannya. Tak kusangka, luka hatiku dipakai begitu saja. Sebagai bahan obrolan. 3 tahun ini, hatinya hanya untukku, Yo Tingsen. Kau Gu Huaizi, siapa kau ini? Jika kalian memang mungkin. Kalian sudah bersama sejak dulu, apa perlunya aku? Yo Tingsen, jangan sok tahu. Kalau tidak percaya, coba saja. Nanti jatuh ke kolam, tebak siapa yang akan dia selamatkan. Apa maksudmu? Huaizi. Kau baik-baik saja? Qin Siyu, aku tak menyangka. Di antara aku dan orang lain, yang kau tinggalkan adalah aku. Huaizi, kau baik-baik saja. Baik. Bawa mereka ke belakang untuk ganti baju. Kakak Tingsen, kau baik-baik saja. Yang jatuh ke air kan aku. Ada apa? Mungkin tadi ototku tertarik. Qin Siyu, kau benar-benar mau memperlakukanku seperti ini. Padahal aku suamimu. Sebentar lagi bukan. Aku peringatkan, jangan sentuh Huaizi sedikit pun. Kakak Siu, bagaimana bisa kau demi tuanku menyakiti kakak Tingsen? Kau dan dia memiliki 3 tahun hubungan suami istri. Bagaimana bisa kau demi orang luar mendorong orang yang paling kau sayang ke air? Qin Siyu, kau benar-benar mau demi dia memperlakukanku seperti ini? Dia bisa menyalakan lentera langit untukmu. Asal kau mau kembali, aku bisa melakukan apapun. Gu Huaizi baru muncul berapa lama? Kau sudah cepat-cepat berdiri di pihak yang berlawanan denganku. Apakah selama 3 tahun ini perasaan kita begitu tidak berharga? Atau seperti kata orang, kau sudah lama berhubungan dengan pria ini? Yang kau alami sekarang bukankah seperti yang dulu? Kau lakukan padaku? Kenapa kau marah? Dan jangan lagi jadikan anakku bahan pembicaraan kalian. Huaizi, ayo pergi. Gu Huaizi,
Kenapa sekali nyalakan lentera langit? Sekali lagi berkelahi? Kenapa kau membelaku? Aku. Jangan lagi kau katakan. Aku tidak ingin melihatmu di hadapanku. Diperlakukan tidak adil. Aku ingin dengar yang sebenarnya. Dulu aku tidak tahu. Kalau saja aku tahu. Kehidupanmu begitu sulit. Kalau saja dari dulu aku tahu. Mungkin kau tidak akan pergi ke luar negeri? Kalau saja dari dulu tahu. Mungkin kau tidak akan pergi ke luar negeri? Sudahlah, tidak memaksamu. Anggap saja tidak pernah tanya. Yuyu. Waduh, gimana ini harus dibujuk ya? Kak, kenapa ganti baju? Dan mukamu kenapa? Barusan tidak sengaja nabrak menara champagne, sedikit terluka. Kakak Yao Yao, apakah terjadi sesuatu? Kak Tingshen mencari Kak Xiu, belum bicara beberapa kata. Langsung diserang oleh Gu Huaizi yang di samping. Kak Xiu untuk menyelamatkan Gu Huaizi, langsung mendorong Kak Tingshen ke air. Sudah kukatakan, Qin Xiu itu dasarnya jahat licik, berani juga melawan kakak. Carol Yuan, meski orang terkaya, tidak boleh semena-mena sampai seperti ini. Tingshen benar-benar sudah dibutakannya, sampai masih membelanya. Aku sebelumnya malah menyesal. Mengki Zernia, sekarang dipikir-pikir, untung tidak diizinkan masuk ke keluarga kami, pasti dia akan naik ke atas kepalaku. Para tamu terhormat, para hadirin sekalian. Selamat datang di Cahaya Bintang dan Bulan Charity Fashion Show. Acara ini diselenggarakan oleh Grup Qin. Terima kasih atas dukungan penuh dari Kamar Dagang Jiangchen. Seluruh keuntungan dari fashion show ini akan disumbangkan penuh ke Sekolah Dasar Xingyue untuk pendidikan anak-anak berkebutuhan khusus. Mari kita berikan tepuk tangan meriah untuk dua penggerak penting acara ini. Perwakilan Grup Qin, Nona Qin Xiu, dan perwakilan Kamar Dagang Jiangchen, Bapak Gu Huaizi, naik ke panggung untuk foto bersama. Hati-hati. Mari kita persilakan anak-anak masuk. Keluarga Qin. Wah, Nona Qin dan Tuan Gu berdiri bersama. Sangat cocok, pria berbakat dan wanita cantik. Ya, pasangan yang diciptakan langit dan bumi, seperti di acara pernikahan. Yang di samping memegang buket bunga. Itu adalah anak pengantin. Sekarang mari kita persilakan Nona Qin Xiu untuk memberikan sambutan pembuka. Terima kasih atas kehadiran para tamu, terima kasih kepada tim Qin, Kamar Dagang Jiangchen, serta kerja keras semua staf. Pertunjukan ini adalah hasil kerja keras banyak orang. Dan cinta untuk anak-anak Xingyue. Kami berjanji akan mengubah semua keuntungan menjadi kehangatan. Menerangi masa depan anak-anak, sekarang. Saya umumkan pertunjukan fashion cahaya Xingyue resmi dimulai. Dia seharusnya seperti ini, selalu percaya diri, selalu bersinar. Selalu bersinar dengan bebas di dunianya sendiri. Ternyata penampilannya saat bekerja bisa begitu memukau. Jika dulu kita tidak berpisah, pasti akan ada banyak topik yang bisa kita bicarakan bersama. Boss Xiao, Caramel. Tuan Gu memang memiliki cinta tak tersampaikan. Katanya sudah menikah dan bahkan punya anak. Apa? Ternyata dia tidak tulus padanya. Tidak boleh, aku harus menemui Siwe, menjelaskan kebenarannya. Jika dia tahu kebenarannya, pasti akan kembali padaku. Siwe, pernahkah kamu berpikir, jika kita tidak berpisah? Mungkin sekarang, kita bersama, merayakan keberhasilan pertunjukan ini. Mungkin, kita akan memiliki banyak momen manis. Tidak. Kamu harus seperti ini? Padahal dulu kita sangat mencintai. Mencintai? Yao Tingsen, karena kamu sudah memilih Lu Yao. Jangan ganggu aku lagi. Ya. Aku sudah menjelaskan dengan Lu Yao, anak di perutnya.
Bukan anakku. Bos Yo benar-benar tidak bisa lepas ya. Kamu mau apa? Aku tentu mencari Siwei. Siwei, selamat, pertunjukan perdana sukses. Terima kasih. Bos Yo dan Siwei. Kalian berdua adalah rival, berada di belakang panggung rival. Jangan-jangan mau mencuri rahasia apa? Mencuri rahasia? Gu Huaishi. Jangan sok suci di sini, juga jangan sok romantis. Kamu lihat. Apa ini? Kenapa kamu punya foto ini? Jadi gugup kan? Sebenarnya, di hatimu selalu ada seseorang yang istimewa. Kamu menunggunya bertahun-tahun, tapi sekarang malah merayu Siwei. Apa maksudmu sebenarnya? Apa kamu menjadikan Siwei sebagai pengganti? Bos Yo dapat informasi dengan cepat ya. Akhirnya kamu mengaku. Siwei, buka matamu lebar-lebar. Pria ini sama sekali tidak tulus padamu. Sampai kapan kamu mau dibohonginya? Bos Yo benar. Aku memang punya seseorang yang istimewa. Aku menunggunya sangat lama. Sampai aku hampir mengira. Itu hanya mimpi. Dia bukan bayangan hayalan. Bukan juga orang yang perlu dicari. Dia ada di sini. Berdiri di depan kalian. Siwei, kamulah orang yang kucari selama ini. Sejak dulu. Selalu kamu. Gu Huaishi, sampai kapan kamu akan terus? Purple Hong? Orang di foto ini. Bukan Siwei. Kalian berdua baru kenal, ini tidak masuk akal. Dan, Yuiwei, lihat baik-baik. Orang di foto ini bukan kamu. Kalian berdua baru kenal, mana mungkin dia punya foto ini? Kalian cuma kebetulan bertemu. Yuiwei, kitalah yang seharusnya bersama. Kamu benar-benar membantu sekali. Foto ini memang aku. Aku dan Gu Huaizi bukan cuma kebetulan bertemu. Kami berdua teman sejak kecil, saling percaya, pasangan yang serasi. Ini tidak mungkin. Kenapa tidak mungkin, Yao Tingshen? Kamu terlalu sombong. Jangan pikir dengan begini. Kamu bisa memisahkan aku dan Gu Huaishi. Sepertinya malah berbalik. Terima kasih sudah memberitahuku. Rahasia di hati Gu Huaishi. Jangan buang waktumu padaku. Daripada berurusan denganmu, aku punya hal lebih penting. Seseorang, antarkan tamu. Ya. Silakan. Ternyata, Yao Tingshen sangat mencintaimu ya. Iri deh. Kalau bicara soal cinta, sepertinya kamu lebih dalam. Katakan, sudah berapa lama kamu menyimpan foto itu? Ya, tidak terlalu lama. Mungkin 15 atau 16 tahun. Lagi-lagi membohongiku. Yuiwei, aku mengaku. Jika sejak awal tahu kamu menikah dengan sampah seperti Yao Tingshen. Hidup seperti ini, mati pun aku akan datang ke pernikahanmu. Untuk menculik pengantin. Lalu kenapa kamu tidak bilang? Dulu aku tidak mengerti. Mengira hanya menganggapmu sebagai adik. Tapi melihatmu demi Yao Tingshen. Bersikeras bertengkar dengan keluarga. Bertekad menikah dengannya, hatiku sesak. Sangat tidak nyaman, baru kemudian tahu itu keinginan untuk memiliki. Tapi saat itu, hatimu hanya ada dia. Apalagi yang bisa kukatakan? Yuiwei, bisakah pelukan ini? Kujadikan awal kau menerimaku? Nona ini hanya kasihan melihatmu seperti ini. Berbaik hati menghiburmu sebentar. Kakak Tingshen mana? Jangan-jangan pergi mencari Qin Siwei? Dasar perempuan jalang, tidak bisa lepas. Sudah ada Gu Huaizi belum cukup. Bahkan merayu kakak Tingshen. Yao Yao, kamu kenapa? Tidak apa, aku ke toilet dulu.
Yao Yao, kamu sebelumnya bilang. Setelah masuk keluarga Yao akan dapat uang. Mana uangnya? Buru-buru apa? Yao Tingsen selalu mengira. Aku hamil anak almarhum kakaknya. Waktu itu aku bilang kakaknya memaksaku, dia langsung percaya. Sekarang, keluarga Yao mengira anak ini adalah miliknya. Selama anak ini ada, posisiku di keluarga Yao akan aman. Nanti setelah aku jadi pemilik keluarga Yao, uang mau berapapun ada. Benar-benar tidak menyangka, Yao Yao. Ternyata anak kita sangat berguna. Begitu saja menguasai keluarga Yao. Lu Yao si rubah, memang bukan orang baik. Akhirnya ketahuan juga kejahatannya. Aku tidak boleh membiarkannya berhasil. Nenek. Nenek mau pergi sudah? Yue, nenek belum sempat mengucapkan selamat. Pameran busanamu sangat sukses. Nenek sangat senang menontonnya. Terima kasih, Nenek. Siwei. Di luar anginnya kencang. Sekarang, keluarga Yao selalu mengira anak ini adalah miliknya. Selama anak ini ada, keluarga Yao akan tetap stabil. Setelah aku menjadi pemilik keluarga Yao, uang bukanlah masalah. Ya. Nenek ingin bertanya sesuatu, jika Lu Yao hamil. Bukan anaknya Ting Shen, dan Ting Shen juga tidak selingkuh. Apakah kamu masih mau berbaikan dengannya? Nenek, aku tahu kamu selalu merasa sayang untuk kami. Tapi tidak peduli anak siapa yang dikandung Lu Yao. Kami tidak akan pernah rujuk kembali. Yao, kenapa kamu di sini? Nenek tahu, Ting Shen yang mengecuakanmu. Menyakiti hatimu sedalam ini. Nenek juga tidak punya apa-apa untuk menebusnya. Beberapa hari lagi nenek akan cari pengacara. Untuk menyerahkan 10% saham Yao kepada kamu. Nenek, tidak perlu seperti ini. Aku bukan lagi keluarga Yao. Keluarga Yao yang salah padamu. Sudahlah, Yue, nenek masih ada urusan. Nenek pergi dulu ya. Tidak baik, nenek pasti akan pulang. Untuk membongkar fakta kehamilanku. Pergi, bantu aku selidiki. Pria yang dekat dengan Lu Yao. Bawa dia ke keluarga Yao. Aku akan berhadapan dengan wanita jalang ini di pengadilan, serahkan padaku. Tidak masuk akal, nenek benar-benar sakit, kenapa memberikan saham Yao sebanyak ini kepada orang luar? Lejepila, Qin Xiu sudah merusak keluarga Yao sedemikian rupa. Dengan apa dia berhak dapat saham sebanyak itu? Ayah, bibi, nenek pilih kasih sampai ke ujung dunia. Jika bisa membuat nenek diam. Sebelum pengacara datang, Yao, apa maksudmu dengan ini? Bagaimana bisa aku melakukan hal seperti ini? Aduh, bibi, kamu ini untuk menjaga bisnis keluarga Yao demi Ting Shen. Tidak ada yang salah, juga tidak sampai menyakiti orang. Nenek, aku sudah pulang. Benar-benar zaman sudah berubah, orang-orang tidak seperti dulu lagi, ada yang membawa. Anak tidak jelas asalnya, ingin naik pangkat. Dia pikir nenek sudah mati? Ting Shen di mana? Cepat panggil dia pulang. Aku ada hal penting untuk dibicarakan. Setelah acara selesai, kakak langsung pergi. Aku akan telepon dia untuk pulang sekarang. Mengumumkan sesuatu, nenek benar-benar tidak sabar. Ini akan mengumumkan saham. Untuk diberikan kepada Qin Xiu? Bagaimana bisa dia begitu kejam? Tidak boleh, Yao benar. Aku harus berjuang untuk Ting Shen dan Ping Ting. Bu, minum obat dulu ya. Baik. Nenek, kenapa memanggilku pulang buru-buru? Ada apa? Kamu ini, aku bingung mau bilang apa lagi. Bisa-bisanya dibodohi oleh seorang wanita seperti ini. Nenek, maksudmu apa? Maksud apa? Anak Lu Yao bermasalah.
Nenek tahu anak Luyao adalah anak kakakmu. Nenek, anakku ada masalah apa? Aku baru periksa kandungan, semuanya sehat-sehat saja. Masih tidak mau mengaku? Aku sudah tahu semuanya. Anak-anakmu. Nyonya, Nenek, ada apa? Nenek. Nenek! Nenek. Nenek kenapa? Cepat panggil dokter. Halo, dokter? Dokter, bagaimana keadaannya? Mungkin, ini gejala keracunan makanan. Keracunan makanan? Tidak mungkin. Ini baru dugaan. Biar saya buatkan obat untuk nenek. Mungkin setelah minum ini, kondisinya akan membaik. Bos Yo, jangan terlalu khawatir. Kalau begitu, saya tidak akan mengganggu istirahat nenek Yo. Saya pamit dulu. Semoga nenek Yo cepat sembuh. Saya antar. Ping Ting, jaga baik-baik nenek. Terima kasih sudah berusaha. Luyao, kamu na pain? Kak Ting Sen, aku sedang berterima kasih ke dokter. Berterima kasih? Lebih baik begitu. Aku peringatkan kamu. Bagaimanapun kamu membujuk nenekku, kamu tidak akan bisa menggantikan posisi Qin Xiu. Kak Ting Sen, aku tahu kamu masih membenciku. Aku tidak berharap bisa menggantikan posisi Kak Xiu. Aku hanya minta kamu beri aku dan anak ini tempat tinggal. Legipula. Dia membawa darahmu. Kamu pasti tidak ingin suatu hari melihat berita. Anak tertua keluarga Yo terlantar di jalanan, kan? Sudah kubilang berkali-kali, asal kamu tidak macam-macam. Aku bisa jamin keamananmu di Jiangcheng. Tapi kalau kamu masih berbuat curang, aku tidak akan memaafkanmu. Yo Ting Sen, kamu benar-benar kejam. Lagi pula si tua bangka. Sekarang tidak bisa bicara. Tidak ada yang bisa menghalangi. Aku masuk keluarga Yo. Kamu tidak akan pernah bisa melepaskanku. Nenek. Ya. Halo, Halo Qin Xiu, ini Yo Ting Sen. Nenek sakit. apa katamu? Mungkin keracunan makanan, dokter sudah memberi obat tapi tidak mempan. Dia terus tidak sadar, dipanggil pun tidak bangun. Tapi dia terus memanggil namamu, bisakah kamu? Bisakah kamu datang menjenguknya? Baik, aku segera ke sana. Ada apa Yuiwe? Yao Tingshen bilang nenek sakit, aku harus menemui nenek. Yuiwe, jangan panik dulu. Keluarga Yo itu seperti serigala. Mereka pasti akan menyakitimu, dan ini mungkin jebakan Yo Ting Sen. Tapi katanya kondisi nenek sangat berbahaya sekarang. Aku harus pergi ke sana. Ini terlalu mencurigakan, begini saja Yuiwe. Urusan perusahaan serahkan pada kami, ajak YC. Dia ahli bela diri, dia bisa melindungimu, kami juga tenang. Baik, aku mengerti. Hati-hati. Huaizi, Ada apa dengan nenek Yo? Apakah dia punya penyakit bawaan? nenek selalu sehat, selain minum obat tradisional untuk menjaga kesehatan. Hampir tidak pernah ada masalah besar. Jangan khawatir, nenek Yo pasti baik-baik saja. Tidak akan ada masalah, ayo pergi. Kamu datang untuk apa? Nenek sakit, aku datang menjenguk nenek. Menjenguk? Dengan hak apa kamu datang menjenguk? Jangan-jangan kamu ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk balikan dengan Ting Sen? Jangan bermimpi, keluarga Yo tidak menyambutmu. Lu Yao, aku tidak ingin bertengkar denganmu. Aku datang menjenguk tidak ada hubungannya dengan Yao Tingshen. Kamu pasti dengar nenek sakit, lalu panik. Ingin menemui nenek untuk mengambil saham keluarga Yo. Saham? Bagaimana kamu tahu? Kamu sudah bercerai dengan anakku.
Jangan harap bisa masuk ke keluarga Yo, lebih baik. Cepat pergi dari sini. Aku tidak akan pergi sebelum bertemu nenek. Sedala Qin Siwe. Jangan pura-pura di sini, cepat bawa pacar barumu. Pergi dari keluarga Yo, atau jangan salahkan kami. Aku tidak mau buang-buang waktu dengan kalian. Minggir. Tidak boleh, nenek sedang istirahat. Kamu terus mengganggunya seperti ini. Apa kamu ingin membuatnya semakin sakit? Baik. Aku mengerti. Tidak apa-apa, tunggu sebentar. Sudah kuduga dia tidak berani masuk. Neng. Apa yang kamu lakukan? Gila ya kamu. Kalau tidak mau mati, minggir. Cepat pergi, jangan pedulikan orang gila ini. Kita pergi. Nenek, Untuk apa kamu bawa dia ke sini? bukannya kamu bilang tidak bisa menemukan penyebab penyakit nenek? Huaizi membawa dokter terbaik di Jiangcheng, mungkin bisa membantu. Dasar jalang, jangan sampai merusak rencanaku. Nona Qin, nenek memang keracunan. Dan karena salah minum obat, kondisinya semakin parah. Sebelum keracunan, apa yang dia makan? Hari ini dia hanya minum semangkuk obat tradisional. Itu obat untuk menjaga kesehatan nenek. Sebelumnya tidak ada masalah saat minum. Bawakan sisa obat yang diminum nenek, dan panggil juga pelayan yang memasak obatnya. Baik. Siapa pelayan yang memasak obat Nyonya Yo? Saya, biasanya obat nenek selalu saya yang masak. Tapi saya benar-benar tidak berniat menyakiti nenek. Dari raut wajahnya, sepertinya dia tidak berbohong. Ini sisa setengah mangkuk obatnya. Nona Qin, obat yang biasa diminum nenek. Tidak ada masalah, tapi obat ini benar-benar beracun. Sungguh, bukan saya yang meracuni. 100 nyali pun tidak akan berani menyakiti nenek. Proses memasak obat, semua ada di sini. Benar, benar. Setelah masak, kami pergi, dan selalu bersama selama itu. Saya bisa bersaksi. Aku mengerti, kalian boleh bangun dulu. Terima kasih, Nona Qin. Jika bukan pelayan yang meracuni, berarti pelakunya pasti anggota keluarga Yo. Racun dalam obat ini sangat kuat, jika tidak segera diobati. Nenek mungkin tidak selamat. Siu, mau laporkan polisi? Tidak perlu laporkan polisi. Maksudku, pasti kamu salah. Bagaimana mungkin ini beracun? Jangan lapor polisi. Kenapa Luyao begitu yakin obat ini tidak mematikan? Nenek, kamu sudah bangun. Kenapa? Dosisnya kurang banyak. Bukannya katanya, sedikit saja bisa bikin tidur lama. Ini semua salah Qin Siu, maksa minta orang periksa obat. Tapi untungnya, obat ini bikin nenek tidak bisa bicara. Bagaimanapun juga tidak bisa mengancamku. Gejalanya sudah membaik? Nenek, kamu tidak bisa bicara karena keracunan, Nenek. Kamu tahu siapa yang menyakitimu? Sial, nenek tua ini ternyata sangat tajam. Tidak boleh. Sekali-kali tidak boleh mengaku. Ibu, apakah kamu sakit sampai tidak waras? Bagaimana mungkin aku menyakitimu? Waras atau tidak, periksa saja pasti ketahuan. Bos Yo, saya usul. Sekarang langsung geledah barang bawaan semua orang di sini. Terutama yang menyentuh mangkuk obat itu. Qin Siu, kamu siapa? Berani-beraninya menggeledahku, ini kan rumah Yo. Kakak Siu, kenapa kamu begitu memaksa? Bagaimana mungkin kami menyakiti nenek? Ibu, kakak Yao Yao, kalian kenapa? Geledah, harus geledah, mulai dari yang kontak dengan obat. Benar-benar bukan kami. Geledah. Yo Tingshen, aku ini ibumu sendiri. Bagaimana bisa kamu untuk orang luar menggeledah ibumu sendiri?
Ibu, ini apa? Benar-benar kamu. Ibu, kenapa kamu bisa meracuni nenek? Kenapa? Bukan aku, Ting Shen, Ping Ting, dengarkan penjelasanku. Ini bukan milikku, ini. Dia, Lu Yao yang kasih ke aku. Dia yang menyuruhku melakukan ini, bodohnya. Bisa-bisanya ingin menyeretku, tidak boleh, sama sekali tidak boleh, Bibi. Kenapa kamu bisa memfitnahku? Kakak Ting Shen, aku ingat, mangkuk obat ini tadi. Bibi sendiri yang ambil dari dapur, aku juga heran. Biasanya kan pelayan, kenapa kali ini Bibi yang ambil? Lu Yao, kamu perempuan jalang. Kenapa kamu ngomong sembarangan? Jelas-jelas kamu yang tidak ingin melihat nenek memberikan saham ke Qin Xiu, baru menghasut nenek untuk minum obat. Obat ini juga kamu yang kasih ke aku. Kamu bilang obat ini cuma bikin tidur beberapa hari, tidak bisa bicara. Tidak apa-apa untuk tubuh. Ternyata karena hal ini. Bibi, apa yang kamu bicarakan? Saham apa? Bagus, bagus. Aku benar-benar buta, aku selalu membelamu. Aku memperlakukanmu seperti anakku sendiri, demi kamu. Aku berulang kali mengusir Qin Xiu. Di pesta ulang tahun, aku membelamu, membantumu menjatuhkannya. Dan hasilnya? Begineka cara memembeles kebaikanku? Saat terjadi masalah, kamu menyalahkanku. Kamu benar-benar orang yang tak tahu berterima kasih, wanita jahat. Aku akan memukulmu, wanita licik berhati hitam. Bai Jumei, kamu gila ya? Aku gila karena aku buta. Percaya pada omong kosongmu, wanita jahat. Kamu bilang demi kebaikan Ting Shen, demi keluarga Yo. Bohong. Kamu hanya ingin masuk ke keluarga Yo dengan lancar, menjadi nyonya muda Yo. Kamu benar-benar pandai merencanakan. Diam semua. Lu Yao, apakah itu kamu yang menyuruh ibuku meracuni nenek? Kakak Ting Shen, percayalah padaku, bukan aku, itu Bibi. Dia memfitnahku, aku benar-benar tidak berniat menyakiti nenek. Cukup Lu Yao. Aku mempertimbangkan anak di dalam perutmu. Aku berulang kali membiarkanmu, memaafkanmu, tapi kamu membuat anakku dan si Yu meninggal dunia. Sekarang bahkan ingin meracuni nenek, kamu benar-benar berhati ular. Yo Ting Shen, kamu pura-pura baik demi anak. Kamu takut aku mengungkapkan bahwa kakakmu yang memaksaku hamil anak haram ini. Kamu hanya takut keluarga Yo kehilangan muka, bukan? Kamu hanya memikirkan wanita licik ini. Kapan kamu benar-benar mencintaiku, menyayangiku? Tidak pernah. Aku hanya ingin menikahimu. Apa salahku? Kenapa aku harus membiarkan orang tua ini dihina terus-menerus? Lu Yao, kamu benar-benar gila. Kamu ingin menikahi Yo Ting Shen? Apa hubungannya dengan nenek? Kenapa kamu ingin meracuni nenek? Qin Xiu, kamu berani berbicara. Aku menjadi seperti ini semua karena kamu. Yo Ting Shen, kamu selalu terlambat melindunginya. Tapi cepat sekali dipukul, Qin Xiu. Kamu hanya pantas jadi sampah di depan pria. Time. Aku mempertimbangkan anak di dalam perutmu. Ini terakhir kali bawa dia keluar. Tanpa izinku, dia tidak boleh masuk ke keluarga Yo. Baik. Jangan sentuh aku, lepaskan aku. Lepaskan aku. Lepaskan, aku bisa pergi sendiri. Untung mereka tidak tahu tentang anak itu. Harus cepat kabur sebelum nenek tua itu bangun. Berhenti. Lu Yao, kamu mau lari kemana? Jangan beri kesempatan sedikit pun pada wanita ini, karena kandungannya sama sekali bukan keturunan keluarga Yo. Nenek, kamu bisa bicara lagi? Yue, berkat obat dan dokter yang kamu bawa, nyawa nenek yang tua ini tidak sampai direnggut oleh wanita jahat ini. Nenek. Tadi kamu bilang kandungannya bukan anak keluarga Yo. Apa maksudnya? Apa maksudnya? Kandungannya tidak ada hubungannya sama sekali dengan keluarga Yo. Saat itu di acara fashion show, aku mendengar jelas percakapannya dengan pria hidung belang itu. Nenek, aku tahu kamu tidak pernah menyukaiku. Tapi bagaimana bisa kamu membuat rumor seperti ini hanya untuk mengusirku? Anak dalam kandunganku adalah darah daging kakak Ting Shen, cucu pertama keluarga Yo. Kalau kamu bicara seperti ini, berarti kamu menghina darah daging keluarga Yo. Aku Lu Yao, seburuk-buruknya aku masih punya malu. Malu? Dia tahu apa itu malu? Panggil saksi untuk menjelaskan, baru tahu.
Hiwei. Hari ini di depan semua orang, jelaskan apa yang kamu tahu. Anak Luyao sebenarnya siapa? Aku. Hiwei, diam. Berani kamu bicara satu kata saja. Aku bunuh kamu. Bicaralah. Kalau tidak, aku akan membuatmu merasakan. Rasanya patah beberapa tulang rusuk. Aku bicara. Jangan pukul aku, jangan pukul aku. Aku dan Luyao, kami sudah bersama sejak kuliah di luar negeri. Anak dalam kandungannya. Sama sekali bukan anak almarhum kakak Yo. Ini anakku. Dia pergi ke luar negeri mencari Yo Tingshen. Hanya ingin mengejar kekayaan. Tapi di hati Yo Tingshen, hanya ada Nona Qin. Dia diam-diam menggugurkan anak itu tanpa sepengetahuanku. Dia bilang, sebelum ke luar negeri, dia harus menghancurkan Yo Tingshen dan Qin Xiu. Pejinggit. Kalian pasangan anjing ini. Kalau bukan karena kamu masih mengandung anak, aku tidak akan menyakitimu. Sekarang aku sadar, aku sangat bodoh. Bukan aku, tapi Luyao, dialah yang berhati ular. Demi menyembunyikan masalah anak ini. Jia Merakuni, Nenek Zhou. Semua yang terjadi sebelumnya adalah salahnya. Aku hanya melakukan pekerjaan untuk uang. Pantasan kamu buru-buru memberi racun. Ternyata takut ketahuan nenek, buru-buru ingin membuat nenek diam. Semua salah dia. Awalnya rencanaku sempurna, tinggal selangkah lagi. Aku tidak rela usaha sia-sia, salahkan dirinya sendiri yang menemukan kebenaran. Kalau tidak, dia tidak akan menderita seperti ini. Luyao, kamu benar-benar berhati ular. Aku benar-benar buta dan bodoh, berkali-kali membiarkanmu. Memberimu kesempatan menyakiti nenek dan Xiu. Kali ini aku tidak akan membiarkanmu lagi. Zhou Tingshen, yang selalu menyakiti Qin Xiu adalah kamu. Kamu yang membuatnya keguguran, kamu yang dalam pilihan. Berkali-kali antara dia dan aku, meninggalkannya. Yang selalu menyakiti Qin Xiu adalah kamu. Sekarang tahu. Sakit? Meniso? Sudah seharusnya. Siapa suruh kamu selalu mempercayaiku? Aku bilang apa kamu percaya apa? Aku bilang anak di perutku adalah kakakmu, kamu percaya. Aku bilang Qin Xiu ingin menyakitiku, kamu juga percaya. Bahkan istrimu yang tidur sekasur selama 3 tahun. Kamu bisa seenaknya mencurigai, mengkhianati, dan menyakiti. Orang bodoh seperti kamu yang mudah terpengaruh. Sudah seharusnya kamu dipermainkan, sudah seharusnya kehilangan anak. Kamu pantas. Kamu diam. Yo Tingshen, jangan gegabah, aku sudah hubungi polisi. Dia sekarang memancingmu untuk menyakitinya, ingin menyeretmu ke dalam masalah. Luyao sampai sekarang masih memprovokasi, tidak tahu menyesal. Kamu tidak ingin hidup lagi? Benar, aku tidak ingin hidup lagi. Luyao sampai sekarang masih memprovokasi, tidak tahu menyesal. Kamu tidak ingin hidup lagi? Benar, aku tidak ingin hidup lagi. Zhou Tingshen, kamu berani membunuhku. Lagi pula keluarga You tidak kekurangan skandal. Ditambah lagi berita kriminal pembunuhan karena emosi. Aku puas. Zhou Tingshen, keluarga You sudah tidak bisa diselamatkan. Tingshen, kokok. Tangkap dia. Kami menerima laporan. Siapa Luyao Hiwei? Tidak. Kalian diduga melakukan tindak pidana penganiayaan dengan sengaja. Ikut kami. Bukan. Yang menganiaya bukan kami, tapi mereka. Aku dipaksa. Aku tidak sengaja. Bawa pergi. Tidak, bukan aku. Tingshen, kak. Kak, kamu sadar. Kamu benar-benar sadar. Nenek. Ping Ting. Sudah berapa lama aku tidur?
Kamu tidur selama 3 tahun penuh. Sekurla kamu sadar. Ibu dan nenek mana? Ibu kondisi mentalnya tidak terlalu baik. Nak, baik-baik ya, Mama akan belikan permen. Sejak kamu pingsan, kondisi mental ibu terus memburuk. Lambat laun dia mulai bicara sendiri, sampai sekarang. Sudah sama sekali tidak bisa mengenali siapa-siapa. Kalian dikirim Luyao untuk membunuhku? Jangan mendekat. Jangan sentuh anakku. Ting Sen, Mama akan melindungimu. Jangan mendekat. Maafkan Mama. Ting Sen sudah kembali, tidak ada yang berani menyakitimu lagi. Pergi. Jangan sentuh aku. Kak, ayo kita pergi. Panggil nenek. Nenek. Kak sudah sadar. Kak akhirnya sadar. Ting Sen, kamu akhirnya sadar. Nenek. Maafkan aku. Membuatmu khawatir. Bagaimana kabarmu selama ini? Baik, nenek baik. See you. Bagaimana kabarmu? Tentu, aku dan Yuewe hidup sangat bahagia. Hari ini kami sengaja datang untuk mengundang nenek. Untuk menghadiri pesta ulang tahun pertama bayi kami. Kebetulan Bos Yo bangun. Jika Bos Yo tidak keberatan, silakan ikut serta. Silakan ikut. Tai, silakan ikut. Tentu, kami akan hadir. Selamat ya. Tidak bisa menghadiri pernikahan kalian. Sangat disayangkan. Yang penting kamu sudah sadar. Nenek selama ini merawat keluarga ini sangat berat. Nenek, kami masih harus mengirim undangan ke tempat lain. Kalau begitu kami tidak mengganggu lagi. Baik. Huaizi. Pergi. See you, tunggu aku. Kamu pergi sana dulu, tunggu aku sebentar. Baik. See you. Apakah dia baik padamu? Tentu saja sangat baik. Itu bagus. Kamu telah menemukan kebahagiaanmu sendiri. Aku juga senang untukmu. Terima kasih. Kalau tidak ada hal lain, aku pergi dulu. See you. Maaf, aku masih punya pertanyaan untukmu. 3 tahun lalu, jika aku tidak mengalami kecelakaan, antara aku dan Gu Huaizi, kamu akan memilih siapa? Aku hanya ingin tahu, apakah aku melewatkan sesuatu. Tidak. Yo Ting Shen. Aku sangat mencintai Huaizi. Huaizi juga sangat mencintaiku. Sudah selesai bicara? Anak bilang dia lelah. Datang. Aku sudah menemukan kebahagiaanku sendiri. Semoga kamu juga bisa segera menemukan kebahagiaanmu sendiri. Ayo pergi. Anak masih kecil, mana mungkin bilang lelah. Lihat, dia sendiri yang bilang, kan?